Halo kawan waras, selamat datang di forum kewarasan. Gue mau tanya satu hal. Pernah gak lu ngerasa Indonesia itu kayak mobil sport mewah, mesinnya kenceng, kayak SDA melimpah, atau anak muda banyak. Tapi rem tangannya ditarik kenceng banget, mobilnya ngerum, asapnya ngebul, tapi jalannya pelan banget. Rem tangan itu bukan cuma soal korupsi atau kebijakan pemerintah. Rem tangan itu ada di sini, di pola pikir masyarakatnya. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bikin lu tersinggung. Tapi kalau lu mau waras, lu harus dengerin. Kita bakal bedah 4 akar perilaku yang bikin kita susah maju sebagai bangsa. Siapin kopi, ini bakal panjang. Kita mulai dari yang paling dasar, feodalisme modern dan budaya keenakan. Di sini, sopan santun sering disalahartikan, jadi gak boleh kritis. Kalau lu lihat atasan lu salah, atau lu lihat senior lu kerjanya berantakan, lu milih diem, karena gak enak. Dia lebih tua, atau nanti gue dikira gak hormat. Masalahnya di mana? Akhirnya kita jadi bangsa yang gak jujur. Profesionalisme kalah sama rasa sungkan. Di kantor, di birokrasi, sampai di lingkungan RT. Kita lebih milih memaklumi kesalahan daripada memperbaiki sistem. Efeknya, standar kita jadi rendah. Ya udahlah, yang penting rukun. Padahal rukun dalam kebodohan, itu yang bikin kita gak kemana-mana. Kita harus belajar bedain mana sopan dan mana tegas. Lu bisa kok sopan tapi tetap bilang, maaf pak, ini cara kerjanya salah dan harus dirubah. Penyakit kedua yang bikin biaya hidup di sini mahal dan urusan ribet adalah low trust society. Kita itu bangsa yang susah percaya sama orang lain kalau gak ada jaminan atau kenalan. Makanya birokrasi kita berlapis-lapis. Mau urus surat A, butuh tanda tangan B sampai Z. Harus ada materai, harus ada fotokopi ini itu. Kenapa? Karena sistem kita dibangun atas dasar kecurigaan. Efeknya ke ekonomi, ngeri bro. Transaksi jadi lambat, biaya admin di mana-mana. Coba bandingin sama negara maju yang high trust. Lu mau balikin barang di toko, tinggal kasih, duit balik. Di sini, lu harus debat dulu. Bawa bukti video unboxing, saksi mata, sampai sumpah pocong. Mindset yang harus diubah. Kita harus mulai bangun sistem yang menghargai kejujuran. Tapi gimana mau jujur? Kalau yang jujur, malah seringnya ajur atau hancur di tengah masyarakat yang lebih menghargai orang licin. Ini yang paling dalam, mentalitas fatalistik. Banyak dari kita yang kalau gagal langsung bilang, ya emang udah nasib, atau udah takdirnya begini. Kalimat ini sebenarnya bagus buat nenangin hati, tapi jadi racun kalau dipakai buat malas usaha. Orang kita sering banget nyerah sebelum perang, terus bawa-bawa agama atau takdir buat nutupin kemalasannya. Akhirnya, kita gak punya fighting spirit buat ngelawan keadaan. Kita nerima aja kualitas jalanan yang rusak, nerima aja pelayanan publik yang busuk, nerima aja gaji yang gak naik-naik. Karena ya itu tadi, udah nasib. Kewarasan itu ngajarin kalau nasib itu hasil dari akumulasi keputusan lu tiap hari. Kalau keputusan lu tiap hari cuma main game dan berharap mukjizat, ya nasib lu gak akan berubah. Terakhir, soal crab mentality dan tekanan sosial buat jadi sama. Di Indonesia, kalau lu beda dikit, lu bakal ditarik turun. Lu pengen lanjut S2, ngapain tinggi-tinggi, nanti susah dapet jodoh. Lu mau mulai bisnis, alah, paling juga bangkrut, mending jadi PNS aja. Masyarakat kita itu paling pinter kalau urusan standarisasi hidup orang lain. Umur sekian harus nikah, umur sekian harus punya anak, umur sekian harus punya rumah. Kalau lu gak ngikutin alur ini, lu dianggap gak bener. Pola pikir ini ngebunuh kreativitas. Kita jadi takut buat eksperimen, takut buat gagal, karena takut dikomentarin tetangga. Padahal, kemajuan itu datang dari orang-orang aneh yang berani keluar dari standar umum. Kita bakal lebih banyak orang yang berani bilang,
Gue gak mau ikut cara lu. Gue punya cara sendiri. Jadi, apa yang perlu kita perbaiki? Pertama, stop budaya sungkan pada tempat yang salah. Mulailah jadi profesional. Kritik itu bukan benci. Kritik itu peduli. Kedua, mulai percaya proses. Berhenti cari jalan pintas. Gak ada kesuksesan yang dibangun di atas ordal yang bisa bertahan lama secara terhormat. Ketiga, hargai individualitas. Berhenti ngurusin hidup orang lain. Biarin orang berkembang dengan caranya masing-masing, selama gak ngerugiin lu. Indonesia itu gak kekurangan orang pinter. Kita cuma kekurangan orang pinter yang berani jadi waras di tengah kerumunan yang lagi mabuk zona nyaman. Gimana menurut lu? Ngerasa gak kalau poin-poin tadi ada di sekitar lu? Atau malah ada di diri lu sendiri? Jangan baper. Mending kita diskusikan di kolom komentar. Oke, ini poin terakhir yang menurut gue paling meresahkan di zaman sekarang. Kita itu bangsa yang haus sensasi, tapi alergi sama prestasi. Coba lu lihat tren sosmed kita. Ada orang bikin drama perselingkuhan, viralnya berminggu-minggu, diundang ke TV, dapat endorse, jadi kaya mendadak. Tapi coba ada anak muda yang menang olimpiade fisika, di luar negeri atau di dalam negeri, nemuin alat penjernih air murah buat desa terpencil. Berapa orang yang peduli? Paling cuma dapat selamat ya, terus besoknya dilupain. Kenapa ini bahaya buat kewarasan kita? Karena secara gak sadar, masyarakat kita lagi bangun ekosistem di mana menjadi bodoh atau menjadi bermasalah itu lebih menguntungkan daripada menjadi pintar. Anak kecil sekarang, kalau ditanya cita-citanya apa, banyak yang jawab pengen viral. Bukan pengen jadi ahli, bukan pengen punya skill. Mindset yang salah kaprah. Kita itu lebih seneng nonton orang berantem daripada nonton orang belajar. Kita lebih seneng ngehujat orang di kolom komentar daripada dengerin penjelasan ilmiah yang agak berat sedikit. Begitu ada konten yang bahas data atau strategi kemajuan bangsa, kayak di forum ini maksudnya, ada aja yang komen, ribet banget bahasanya, mending dengerin gosip si A sama si B. Lu tahu gak efek jangka panjangnya? Industri kita, pendidikan kita, sampai politik kita, akhirnya cuma jualan gimmick. Karena mereka tahu, masyarakat kita gak butuh kualitas, cuma butuh hiburan yang bikin otak berhenti mikir. Kalau kita terus-menerus memuja sensasi, jangan kaget kalau pemimpin yang muncul nanti, mereka yang paling pinter acting, bukan yang paling pinter kerja. Kewarasannya di mana? Mulai sekarang, lu harus jadi konsumen yang cerdas. Kurangi kasih panggung buat orang-orang yang cuma modal sensasi. Kasih apresiasi, kasih share, kasih like, buat mereka yang beneran punya karya. Jangan biarin orang-orang pinter di negeri ini ngerasa sendirian, dan akhirnya milih kabur ke luar negeri. Cuma karena di sini mereka kalah pamor sama konten joget-joget gak jelas. Bro, merubah sistem itu susah, tapi ngerubah selera itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Bayangin kalau 270 juta orang Indonesia mulai punya standar yang tinggi buat apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, dan siapa yang mereka puja. Otomatis kualitas bangsa ini bakal naik dengan sendirinya. Kita gak perlu nunggu regulasi pemerintah buat jadi pinter. Kita cuma perlu sadar kalau waktu kita terlalu berharga buat hal-hal sampah. Jadi setelah video ini beres, gue tantang lu, cari satu channel atau satu tokoh yang beneran berprestasi tapi kurang dapat panggung, terus lu share kerjanya. Mari kita buat prestasi jadi tren baru di Indonesia, bukan cuma sensasi. Gue tunggu argumen lu di bawah. Jangan lupa cek video gue yang lain. Kalau lu ngerasa butuh asupan kewarasan hari ini, gue pamit. Tetap kritis, tetap waras. Satu lagi bro, kalau lu ada yang mau direkomendasikan buat kita bahas di video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita kuliti bareng-bareng, biar kita paham juga bareng-bareng, agar tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Terima kasih.